Newsman Opinion. Setelah peristiwa diskon hukuman penjara Jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun, kini Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan banding Joko Chandra dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun penjara. Joko merupakan buron kasus hak tagih utang Bank Bali yang berupaya menghindar dari hukuman dengan mengurus fatwa bebas Mahkamah Agung dan menghilangkan namanya dari daftar red notice keimigrasian dengan bantuan Jaksa Pinangki. Ketua Majelis Hakim yang meringankan hukuman Joko Chandra ini juga merupakan Ketua Majelis Hakim yang meringankan hukuman Jaksa Pinangki. Begitu juga para hakim anggotanya. Apa komentar Anda mengenai maraknya diskon hukuman para koruptor ini? 633-9160. Kalau menurut saya sih harus dicek tuh rekening-rekeningnya majelis hakimnya dan ketua majelis hakimnya, soalnya kok sama aja ya. Maksudnya mereka juga yang bebaskan dua-duanya, dan kalau nggak rekening, jangan rekening deh, kayaknya sekarang udah nggak mungkin ya ditransfer. Mungkin cek rumahnya atau mungkin mobilnya atau apalah. Jadi atau emas ya, sekarang juga emas, atau jangan-jangan Bitcoin. Jadi kayaknya harus dicek semuanya deh majelis hakim yang mengurusin kasus itu. Terima kasih. Sesuai umur saya sejak udah lama sampai sekarang, ya gitu lah hukum kita. Bilangnya ada, nggak ada, tergantung siapa yang menyidangkan, tergantung siapa yang melanggar. Jadi kalau bahasa Mandarin hukum kita tuh mama huhulun cipacau, mautun, ya gitulah. Jadi nggak usah kaget hukum kita di sini. Kalau saya melihat keringanan hukuman dari Pak Joko ini yang dari 4,5 ke 3,5 itu masih bisa diterima, masih masuk akal. Tapi kalau yang Pinangki tadi dari 10 tahun ke 4 tahun, itu buat saya kok janggal gitu aja. Nah masalahnya apakah sudah dilakukan penyelidikan yang komprehensif terhadap keputusan ini? Saya nggak tahu. Tapi saya kurang setuju dari 10 tahun ke 4 tahun itu gila itu. Masih. Ya, kalau menurut saya itu kan kita sendiri yang bikin peraturan, kita sendiri juga yang menjalankan peraturan, kita sendiri juga yang melanggar. Ya, memang kondisinya seperti itulah di Indonesia kalau menurut saya sih. Diskon Jaksa Pinangki mantap juga, ada diskon juga ya. Yang kita bingung, diskon publik rakyat sudah dimanfaatkan. Minta lagi Jogja, minta apa lagi tuh dia. Memang kalau penggede-penggede ini memang enak semuanya, karena uang ini semua yang bermain. Siapa dia itu tidak akan bisa bicara tanpa uang. Apapun mereka bisa ubah. Oh usah jauh-jauh. Tadi saya baru lihat itu yang ngambil bansos saja dikenain katanya 11 tahun tuh. Itu bansos yang tingkat menteri itu bagaimana lanjutannya. Jadi kembali lagi hukum ini tajamnya selalu ke bawah. Kalau di atas itu udah bukan tajam lagi, udah tinggal gagang pisau saja mungkin. Pisaunya sudah buntung. Jadi intinya penegak hukum kita ya suka-suka dia aja lah. Rakyat cuma sebagai penonton, gak bisa apa-apa. Apapun yang mereka perbuat, ya nanti bertanggung jawabannya sama yang di atas. Ya hukum Indonesia selama ini ya begitulah. Kayaknya susah diperbaiki ya, karena pejabat kita semua kalau lihat duit mah udah pusing kepala dia. Jadi nggak bisa ini. Ya gitu aja Bu. Kalau negara ini mau maju, hukum tuh harus tegas dan jelas. Yang merugikan negara itu harus disita, dimiskinkan, dan di luar negeri itu dihukuman mati. Ini yang menyusahkan negara kalau sudah hakim-hakim seperti ini. Nah menurut saya itu bisa kita periksa lagi. Orang-orang korupsi itu kenapa harus dihukum, hukumannya dikurangin? Sampai kapan negara kita ini akan menjadi negara yang merdeka terhadap korupsi? Jadi menurut saya kita bisa cari orang-orang hakim yang jauh lebih bagus daripada kenapa dia udah menghukumkan yang pertama udah dikurangin, sekarang dipakai juga untuk Pak Joko Chandra. Jadi menurut saya hakimnya ini yang harus diperiksa. Begitu, terima kasih. Makin maraknya reduksi atau pemotongan hukuman buat para koruptor ya mengakibatkan rakyat semakin apatis. Semua saran-saran ataupun aspirasi-aspirasi tidak pernah didengarkan kan.
Jadi tetap tonggak pilar keputusan itu ada di pihak jaksa atau para pengambil keputusan. Jadi saya kira rakyat juga akan apatis dengan tiga pihak seperti itu, masa bodoh, karena apapun yang diaspirasikan tidak akan merubah keputusan yang telah diterapkan. Nah, ini menjadi pemikiran tersendiri buat jaksa penuntut umum ataupun pengambilan keputusan ya. Selain pengawas kepolisian juga harusnya betul-betul menindaklanjuti apa aspirasi rakyat sehingga mereka yang dihukum itu sesuai dengan perbuatannya, bukan dengan pertimbangan kira-kira atau pertimbangan ini itu karena ada kenalan atau saudara. Saya kira demikian. Ya, kita lihat ini satu kejadian lagi. Ini adalah fakta di tingkat kehakiman kita. Entah bagaimana mereka memutuskan, tetapi itulah hak hakim untuk memutuskan. Padahal kejadian ini, perkara ini jelas-jelas sangat melukai setiap kita masyarakat yang mendengar. Pertama, Pinangki itu jelas-jelas adalah jaksa yang seharusnya dia memberikan contoh baik. Justru dia sendiri yang terlibat di dalam peristiwa korupsi, dan ini tentu tidak bisa ditolerir hanya sekedar dia sebagai seorang perempuan dan mempunyai anak. Nah, kedua, si Joko Chandra ini sudah jelas-jelas perkara dia yang sebelumnya sudah ada dan melarikan diri, dan sekarang ketangkap lagi. Jadi ini satu pertanyaan yang sungguh-sungguh aneh. Dua orang yang jelas-jelas harusnya hakim memutuskan hukuman di atas jaksa, malah ini di bawah jaksa. Dan lebih anehnya lagi, saya nggak tahu apakah jaksa udah mengajukan banding ke pengadilan di atas yang keputusan sekarang, atau bahkan udah ke Mahkamah Agung. Jadi ini kelihatannya ya nggak tahu lah apakah ada konspirasi seluruhnya atau apa. Jadi saya kira inilah keadilan di Indonesia yang diperlihatkan kepada kita. Sehingga saya kira wajar masyarakat akan sangat marah peristiwa ini. Terima kasih. Iya, ini menunjukkan seperti inilah cerminan dari penegakan hukum di negara kita ya. Di mana para koruptor yang korupsinya besar-besar itu mendapatkan pemotongan hukuman atau disunat gitu kata lainnya ya. Dan ini menyebabkan rasa pilih kasih atau penegak hukum yang pilih kasih dengan kata lain seperti itu. Karena kalau kita perhatikan rakyat yang miskin, dia kelaparan dan dia mencuri ayam atau mencuri motor, biasanya itu juga motor second ya, bukan motor baru dari dealer, bukan motor yang dipakai orang atau motor second. Itu hukumannya bisa kena 5, 6, 7 tahun ya kemungkinan. Dan mereka juga tidak mendapat pemotongan hukuman gitu ya. Jadi berbeda dengan para koruptor yang hukumannya korupsinya bisa sampai ratusan miliar. Dan yang membantunya pun seperti Oknum Jasa Pinangki dan juga yang lain-lain itu kan juga mendapatkan pemotongan hukuman ya, atau hukumannya kecil yang mereka terima, padahal itu nanti masih mendapatkan remisi. Dan kalau berjalan seperti itu terus penegakan hukum kita, maka rakyat banyak yang tidak puas karena tidak dapat memenuhi rasa keadilan sebagian besar masyarakat kita tentang penegakan hukum negara kita. Dan inilah kurang lebih cerminan penegakan hukum negara kita dari pertama kali Merdeka dulu sampai sekarang masih belum berubah seperti itu. Tidak jauh berbeda dengan keadaan ekonominya yang krisis itu ya, terpuruk. Saya pikir kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Saya pikir ya memang ini realita yang harus diterima lah dari saya. Jadi memang hukum di negara kita ini ya memang masih belum bisa maksimal untuk hal-hal yang begini. Indonesia itu sebetulnya punya potensi besar sekali untuk jadi negara maju karena kita punya market yang besar. Penduduk kita nomor 4 terbesar di dunia, dan kita punya sumber daya alam yang sangat banyak banget. Jadi kalau misalkan tidak ada yang kalau hukum kita baik, pejabat kita baik, itu nggak mustahil gitu tahun 2030, 2045 kita akan jadi negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Cuma ya sayangnya saat ini ya kita masih belum bisa begitu. Jadi saya skeptis lah sama semua partai lah basically, partai ruling party ataupun partai oposisi ya, dengan koalisi dengan rakyat sebagainya. Sorry deh, saya terus terang masih skeptis. Mungkin mudah-mudahan di kedepannya ada satu pemimpin yang betul-betul bagus lah, yang bisa bawa kita betul-betul maju. Ya, thank you. Ya, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.